Dua kubu pendukung calon kepala desa Curaçao Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur saling kejar dan nyaris baku hantam. Kericuan terjadi saat pemilihan kepala desa, di mana sejumlah pendukung terpancing emosi akibat saling ejek terkait selisih suara. Petugas keamanan yang berjaga langsung melerai kedua kubu. Situasi pun kembali kondusif. Itu memang benar keadaannya, tapi namanya pernik-pernik pilkades ya seperti itu. Tapi sudah diselesaikan dengan kekeluargaan dan sudah aman sampai sekarang. Alhamdulillah. Desa Curaçao merupakan satu dari 250 desa di Kabupaten Probolinggo yang menggelar pilkades serentak. Pilkades diikuti dua calon kepala desa dengan selisih 7 suara. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Penertiban PKL di kawasan Pasaraya Kota Padang, Sumatera Barat berujung ricuh. Penertiban pedagang merupakan penataan Pasaraya Padang dari kemacetan. Sejumlah pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar menolak gerobaknya disita petugas, sehingga terjadi cekcok di kawasan Air Mancur Pasaraya Kota Padang Jumat siang. Meski sempat diwarnai aksi protes dan perlawanan pedagang, penertiban ini tetap dilakukan. Gerobak dan kayu bekas lapak pedagang diangkut menggunakan kendaraan Satpol PP. Sebanyak 22 PKL berjualan di kawasan ini terpaksa digusur karena menyalahi aturan penggunaan trotoar. Lalu sudah kami sampaikan secara surat 1x24 jam, berarti yang bersangkutan juga tidak mengindahkan juga. Makanya kami dari Satuan Polisi Pamung Praja berserta OPD terkait dan dari Forkopincam juga dari Bapak Kapolres diturunkan jajarannya dalam hal ini menertibkan PKL yang ada di jalan ini. Penertiban dilakukan sebagai salah satu upaya penataan Pasaraya Padang dari kemacetan yang diakibatkan keberadaan para pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Kementerian BUMN bekerja sama dengan Nahdlatul Ulama atau NU membuat jaringan pangan untuk menghadapi harga pangan yang tidak menentu. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan para ahli di BUMN juga bakal dilibatkan untuk pemasaran, perbaikan produk, hingga digitalisasi. Kerjasama Kementerian BUMN dengan Nahdlatul Ulama ditandatangani di acara puncak peringatan Hari Lahir Nahdlatul Ulama ke-99 yang digelar di Pondok Pesantren Saihona, Muhammad Holil, Bangkalan, Jawa Timur. Jaringan pangan melalui badan usaha milik Nahdlatul Ulama akan melibatkan sedikitnya 130 PCNU se-Indonesia. Ketua Umum PBNU Gus Yahya mengatakan kerjasama ini akan menghasilkan ribuan wira santri yang akan membantu memperkuat perekonomian masyarakat. Langkah awal yang bisa kita segera dorong, bagaimana kita membuat juga jaringan pangan yang hari ini kita tahu harga pangan ini lagi gonjang-ganjing. Nah, mungkin dengan kerjasama nanti jaringan pangan, di mana kebetulan kami BUMN juga memproduksi gula, daging, kelapa sawit, dan lain-lain. Ini bisa menjadikan juga pembalance daripada situasi, daripada komoditas yang sedang akan terus naik di tahun ini. Setelah naik akan terus standarisasinya tinggi sampai. Ya pemirsa, lokasi wisata ini menjadi salah satu tempat paling rentan dalam penyebaran COVID-19. Untuk mengantisipasinya, pemerintah mempercepat vaksinasi di lokasi-lokasi wisata seperti di Candi Borobudur, Jawa Tengah. Para pelaku wisata dan masyarakat di sekitar Candi Borobudur mendapat vaksinasi COVID-19. Selain mereka, akselerasi vaksinasi juga ditujukan bagi anak-anak dan lansia karena tergolong rentan. Selain di Magelang, vaksinasi digelar di 34 provinsi. Vaksinasi digelar di 5.107 lokasi di tanah air. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan percepatan ditujukan agar tercipta imunitas khususnya menghadapi Omikron. Borobudur adalah wilayah destinasi wisata dengan interaksi tinggi sehingga kita harus mendorong agar percepatan
percepatan vaksinasi betul-betul bisa dilaksanakan dengan baik. Jadi ini tentunya menjadi perhatian kita semua, sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa kita harus melakukan akselerasi vaksinasi dan tentunya penegaan dan pendisiplinan terkait dengan